Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terdengar sangat memprihatinkan, di mana kejadian ini terjadi kepada seorang gadis yang baru beranjak dewasa. Dan dia masih berstatus sebagai seorang pelajar di sekolah menengah pertama di kota Bengkulu. Akan tetapi sayangnya si gadis muda itu harus menjadi korban atas ketidakmanusiawian dari seorang manusia, di mana dia terpergok oleh ibunya sedang dipaksa untuk melangsungkan aktivitas yang tidak pantas oleh bapak kandungnya sendiri. Dia bahkan ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak berbusana sama sekali. Dan si bapak berada di atasnya dalam posisi yang sangat tidak terpuji. Atas kejadian itu si ibu kemudian langsung melaporkannya ke kantor kepolisian. Hingga setelah si gadis berhasil diinterogasi oleh petugas wanita. Dia kemudian mengaku bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah terjadi sebanyak 2 kali. Bahkan yang pertama dirinya dipaksa ketika sedang dirawat di rumah sakit pasca di operasi usus buntu. Mendengar hal itu, para penegak hukum kemudian langsung meringkus pelaku. Di sana si bapak mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dan semua itu didasari atas dorongan hasrat yang tidak terkendali. Hingga bisikan-bisikan iblis membuatnya terdorong untuk melampiaskannya pada putri satu-satunya tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa yang sangat memilukan itu? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mendapat pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kita bisa terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Kanita yang berusia sekitar 14 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Segara di Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa gadis muda itu ternyata baru duduk di bangku kelas 2 di sekolah menengah pertama. Dia terhitung sebagai murid yang cukup berprestasi karena sering mendapat nilai yang bagus. Sosok dari Kanita juga dikenal memiliki kepribadian yang sangat periang. Gadis itu selalu bersemangat ketika sedang berkumpul dengan teman-temannya, hingga kehadirannya selalu mampu memecahkan suasana karena tingkahnya yang selalu menyenangkan. Sementara itu latar belakang dari keluarga Kanita terbilang memiliki kehidupan yang cukup sederhana. Ibunya bekerja di salah satu perusahaan tekstil yang cukup besar di kota Bengkulu. Sementara bapaknya hanya seorang pengangguran dan kesehariannya dihabiskan untuk mengurus burung kesayangan. Pada penuturan yang disampaikan oleh beberapa tetangga terdekat, di sana mereka menyebutkan bahwa keluarga dari Kanita terkenal cukup problematik, di mana kedua orang tuanya sering terdengar bertengkar ataupun berdebat di sepanjang malam. Dan ibunya memang kerap sekali mengeluhkan mengenai persoalan ekonomi yang menjadi permasalahan mereka di setiap bulannya. Diketahui bahwa penghasilan dari si ibu selaku pengganti kepala keluarga itu ternyata hanya berkisar sekitar 2,5 juta rupiah. Dan itu rasa-rasanya tidak bisa mencukupi biaya kebutuhan hidup yang sekarang semakin tinggi. Namun karena tidak punya pilihan lain, si ibu tetap berusaha berjibaku demi keluarga kecilnya tersebut. Dalam pengakuan dari si ibu di hadapan petugas kepolisian, dia bercerita bahwa dirinya akan pergi bekerja pada pagi hari sebelum matahari terbit dan biasanya akan pulang pada jam 7 malam. Sebuah rutinitas yang pastinya akan menguras tenaga dan emosi. Terlebih dia dipaksa meninggalkan putrinya yang baru beranjak dewasa. Pada sisi ini dia merasa bahwa dirinya tidak menjadi sosok ibu yang sempurna. Namun si ibu juga merasa sangat beruntung dengan sikap dari Kanita yang selalu memahaminya. Di usia 14 tahun itu dia seolah didewasakan oleh keadaan karena dipaksa harus melakukan apapun secara mandiri. Kanita bahkan sering membantunya mengerjakan rumah seperti menyapu dan mengepel ataupun memasak makanan sehari-hari. Sementara itu berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh sang suami. Dia seolah acuh pada keluarga dan menyepelekan putrinya. Aktivitas yang dia lakukan juga lebih sering di atas ranjang kasur ataupun nongkrong dengan teman-temannya di pasar. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini si ibu bahkan tidak pernah diberikan nafkah yang sepadan. Pria yang memiliki nafsu yang tidak terbatas itu tidak pernah memperdulikannya dan seolah bertindak dengan sesuka hati.
Si ibu seperti dipaksa keluar dari kodratnya karena harus mencari pundi rupiah. Si suami enggan bekerja dan seolah memanfaatkan keadaan dari istrinya pada situasi rumah tangga yang serba sangat tidak adil. Akan tetapi si ibu berusaha untuk tetap bersabar dalam menjalani kehidupannya. Dia sudah malas untuk berdebat apalagi menciptakan keributan di depan putrinya. Hingga sikap yang dipilihnya hanya membiarkan semuanya terjadi dengan begitu saja. Namun sayangnya lama-kelamaan sikap dari sang suami semakin keterlaluan. Di beberapa bulan terakhir ini dia bahkan sering pulang pada keadaan sehabis minum minuman setan. Dan di sini kesabaran dari sang ibu sudah berada pada ambang batasnya. Hingga ketika si suami meminta jatah di atas ranjang kasur, si ibu memilih untuk tidak melayaninya karena sudah sangat kecewa dengan perilakunya. Singkat cerita, hidup dari keluarga itu kemudian tetap berjalan dengan semestinya. Kanita kemudian menjalani rutinitas sekolah seperti biasa. Dan si ibu tetap dituntut untuk bekerja banting tulang demi mencukupi kehidupan anak dan suaminya. Namun sayangnya musibah kemudian datang di akhir bulan Februari, di mana Kanita tiba-tiba saja mengeluhkan rasa sakit yang terletak di bagian bawah di sebelah kanan dari perutnya. Gadis itu bahkan sering menangis di sepanjang malam karena tidak kuat menahannya. Di sini si ibu tentu merasa sangat khawatir dan cemas hingga akhirnya dia membawa Kanita ke puskesmas di dekat tempat tinggalnya. Rasa sakit yang dialami oleh Kanita ternyata sudah berlangsung sekitar 1 minggu. Gadis itu juga tidak dapat membuang air besar dan sampah yang bisa dikeluarkan serasa mengeras seperti batu. Hingga setelah diperiksa oleh beberapa petugas medis, Kanita kemudian didiagnosa mengalami gangguan pada organ bagian dalamnya dan mereka merujuk Kanita untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar. Sesampainya gadis itu di ruang gawat darurat, Kanita kemudian langsung diputuskan untuk segera dilakukan tindakan pembedahan. Dia ternyata mengalami gangguan pada usus buntunya yang sudah berada di kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Singkat cerita, setelah dilakukan tindakan medis selama hampir 1 jam, dokter akhirnya bisa menyembuhkannya, namun gadis itu tidak diperbolehkan untuk langsung pulang. Kanita diharuskan untuk dirawat selama 1-2 hari untuk menjaga kondisi tubuhnya agar stabil terlebih dahulu. Akan tetapi pada momen itu si ibu ternyata tidak bisa menunggu putrinya di rumah sakit. Hal itu dikarenakan atasannya tidak mengizinkannya untuk libur bekerja. Dan dia terpaksa meminta tolong kepada suaminya untuk menjaga buah hati mereka. Pada situasi ini Kanita tentu tidak keberatan karena ditinggal oleh ibunya. Lagi pula kondisinya sudah mulai membaik meskipun perban di bagian perutnya masih terasa sangat basah, hingga menghambat pergerakannya dalam melakukan beberapa aktivitas. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kanita di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia berkata bahwa sang bapak pada hari pertama menjaganya dengan cukup baik. Dia juga memberikan perhatian dengan menyuapi makanan ke mulutnya karena keterbatasan itu. Si bapak bahkan sempat menggendongnya ke kamar mandi untuk membuang air besar. Namun keesokan harinya Kanita merasa cukup janggal dengan perilaku dari si bapak. Sebab pria 48 tahun itu nampak sangat gelisah dan sering menatapnya dengan tatapan yang sangat berbeda. Terlebih ketika itu situasinya si ibu memilih untuk tidak menjenguknya karena kelelahan sehabis bekerja. Kanita juga mengungkapkan bahwasanya dia dan bapak kandungnya itu memang jarang sekali berinteraksi. Mereka selalu bersikap acuh satu sama lain ketika sedang berada di rumah. Hingga diakuinya bahwa mereka berdua baru pertama kali ini berada pada posisi yang sangat dekat. Hingga kecurigaan dari Kanita ternyata benar mengenai perilaku dari sang bapak, di mana tepat pada jam 3 malam di kondisi rumah sakit yang sudah sangat sepi, gadis itu tiba-tiba saja dikejutkan oleh sentuhan dari si bapak yang mulai mengarah pada bagian terlarang. Kedua tangan itu seolah seperti sedang berusaha menjelajah ke setiap sudut di tubuhnya. Dan pada puncaknya si bapak ternyata hanya tertuju pada satu bagian yang memang lebih besar dari bagian lainnya. Pria setengah bangka itu seolah mencengkramnya dengan sangat kuat tanpa merasa bersalah sama sekali. Di situasi itu Kanita tentu langsung menyenggah tangan tersebut dan dia mencoba untuk berteriak, namun sayangnya berhasil ditahan. Si bapak melakukan tindakan pencegahan agar putrinya tidak berontak.
Di kepala pria 48 tahun itu ternyata sudah dirasuki oleh bisikan iblis pada sikap yang tercela. Dan dia menatapnya dengan penuh intimidasi hingga berbisik bahwa putrinya tidak boleh bergerak sama sekali. Si bapak bahkan berkata bahwa jika dia mencoba untuk melakukan perlawanan, maka dirinya akan bersikap lebih keras dengan tindakan fisik lainnya. Si bapak bahkan mengancam keselamatannya jika tetap berusaha untuk berteriak. Pada situasi ini, si gadis tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya merasa sangat ketakutan dengan tatapan yang luar biasa menyeramkan itu, dan beberapa detik berikutnya si bapak mulai bertindak lebih agresif. Hingga akhirnya mereka berdua kemudian melangsungkan aktivitas olahraga di atas ranjang milik rumah sakit. Si bapak tidak peduli apapun karena otaknya sudah konslet tidak beraturan. Dan dia menghilangkan kodratnya sebagai seorang bapak yang seharusnya melindungi serta menjaga putrinya sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tindakan itu diperkirakan terjadi hampir 2 jam lamanya. Mereka memang berada di dalam kamar rumah sakit itu hanya berdua saja, hingga seolah si bapak diberikan keleluasan atas apapun yang ingin dia lakukan. Singkat cerita, keesokan harinya Kanita ternyata sudah diperbolehkan untuk pulang. Kondisi fisiknya sudah normal hingga perban di perutnya juga mulai mengering dengan sendirinya. Dia pulang dijemput oleh sang ibu dan mengendarai sepeda motor bertiga bersama dengan si bapak. Kanita benar-benar berada pada kondisi yang sangat traumatis. Di sana dia sebenarnya ingin menceritakan apa yang diperbuat oleh bapaknya. Namun di satu sisi dirinya tentu merasa sangat ketakutan atas intimidasi serta pengancaman itu. Hingga setelah dia sudah berada di rumah dan kembali beristirahat di dalam kamar, si ibu ternyata harus pergi untuk berangkat kerja. Dia kemudian ditinggalkan sendiri dengan si bapak di dalam rumah tersebut. Pada momen ini si ibu tentu tidak merasa curiga sama sekali dengan suaminya. Dia bahkan berpesan bahwa dirinya akan lembur sampai malam hari. Dan sebaiknya si suami tidak keluar karena putri mereka belum pulih secara sempurna. Pada jam 4 sore tindakan yang dilakukan oleh si bapak ternyata kembali terjadi, di mana pria itu seolah sudah kesetanan pada hawa nafsunya, hingga dia seolah ketagihan pada aktivitas di atas ranjang kasur bersama Kanita. Apa yang diperbuat oleh pria 48 tahun itu hampir serupa dengan kejadian di rumah sakit, dan Kanita kali ini sudah tidak melakukan perlawanan hingga memilih untuk pasrah saja. Beberapa menit berikutnya, Kanita sudah melepaskan semua yang terbungkus di tubuhnya dan si bapak sudah semakin berubah seperti seorang monster yang siap menyantap mangsanya. Akan tetapi tiba-tiba saja si ibu ternyata pulang dan langsung masuk ke dalam kamar putrinya. Sang ibu tentu sangat terkejut dengan penampakan di depan matanya, hingga dia kemudian berlari menuju putrinya dan segera melepaskannya dari cengkraman suaminya. Di posisi itu si ibu benar-benar sangat marah. Dia kemudian pergi ke rumah keluarganya yang berada tidak jauh dari sana dan si putri mungil itu langsung dipeluknya hingga ditenangkan olehnya. Beberapa kerabat kemudian diberitahu atas tindakan yang dilakukan oleh sang suami. Mereka selanjutnya melaporkannya ke kantor kepolisian di wilayah hukum di kota Bengkulu. Pada sekitar 1 jam berikutnya, pria 48 tahun itu langsung ditangkap di rumahnya. Dia awalnya melawan pada proses peringkusan dan menolak atas tuduhan tersebut. Namun para petugas tetap membawanya ke kantor dan si gadis diminta untuk melakukan visum di rumah sakit Bayangkara milik Polri. Berselang 3 jam berikutnya, tim medis yang menangani Kanita kemudian mendapatkan bukti kuat atas perbuatan si bapak. Hingga akhirnya dia tidak bisa lagi menyangkal dan mengakui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pria itu kemudian dinyatakan bersalah di ruang persidangan. Dia benar-benar sudah berhati iblis karena melakukan tindakan yang sangat tidak masuk akal. Hingga vonis yang akan diberlakukan kepadanya berkisar hukuman selama 5 tahun ataupun 15 tahun di penjara. Sebuah realita dari kehidupan yang bergerak pada akhir zaman, di mana manusia sudah tidak menjadi manusia seutuhnya lagi karena kalah oleh hawa nafsu semata. Hingga dari kisah ini saya berharap kita semua mendapat hikmahnya. Terlebih untuk para istri di luar sana yang memiliki suami pada perilaku yang hampir serupa, sebaiknya tinggalkan rumah tangga itu karena bisa jadi kejadian yang sama akan terulang kembali.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.